Oke, teman-teman, ada yang udah dapat jawabannya. Tadi ada yang jawab B, ada yang jawab D. Nah, kakak yang jawab B, boleh kasih alasan nggak kenapa jawabannya B? Halo? Iya, Kak. Ada yang... Bentar. Ini ada yang Ya, tahu bisa, nggak? Kak. Nah, itu udah kelihatan jawabannya. Oke, ada yang bisa kasih alasan kenapa ada yang jawab B tadi? Bisa, Kak. Oke, silahkan. Jadi, menurut saya ya, ini kan dinyatakan di sini di premis satunya peserta SNPTN 2013 mengikuti tes potensi akademik atau TPA. Premis 2-nya kan Thomas gagal lolos SNMPTN 2013. Kesimpulannya yang tepatnya, karena kalau Thomas sudah dinyatakan gagal lolos, otomatisnya dia termasuk peserta SNPTN. Oke. Ada yang lain nggak? Ini. Nah, jawabannya ada yang lain atau setuju nih sama Kak Yuni semuanya? Setuju B, Setuju, Kak. Kak? B, Oke, Kak. setuju ya. B. Oke, jawabannya benar B. Nah, tadi udah dijelasin nih sama Kak Yuni. Nah, di sini premis satunya peserta SNMPTN 2013 mengikuti tes Mengikuti. TPA. Nah, si Thomas gagal di SNMPTN 2013. Kesimpulan yang tepat apa? Nah, kalau misalnya opsi A tidak mengikuti TPA, ini salah karena peserta semuanya mengikuti tes TPA. Kemudian yang B telah mengikuti TPA, oke kita simpan nih. Bukan peserta SNMPTN 2013 yang mengikuti TPA. Ini juga salah karena tidak sesuai dengan premis pertama. Nah, yang D, peserta SNMPTN 2013 yang mengikuti tes bukan TPA. Nah, ini juga salah, nggak sesuai sama premis pertamanya gitu. Oke, ngerti ya teman-teman? Gampang lah ya. Jadi teman-teman sebenarnya soal TBS itu menurutku ya kalau untuk logisme sama analogi itu gampang. Hanya saja terkadang kita itu panik. Apalagi kalau misalnya jaringan nggak mendukung dan juga laptop kita nggak mendukung gitu. Jadi pastikan jaringannya bagus, kecepatannya dan juga laptopnya itu tidak ada gangguan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, silahkan teman-teman dijawab tapi dibaca dulu ya. Oke teman-teman, jawabannya apa nih nomor 2? B, Kak. Oke, kayak gini B lagi. Kita simpan nih yang lain. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A.
Oke, yang jawab B, apakah alasannya apa nih? Yang jawab B, sebagian siswa tidak mempersiapkan diri, tidak mendapatkan baik. Oke, ada yang mau kasih alasan? Mengapa? Saya Kak, Oh ya, silahkan. iya di soal kan sudah untuk premis pertama semua Mm-mm. siswa diminta mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN. Sedangkan yang kedua ini sudah menjelaskan bahwa hanya sebagian yang mendapat nilai baik nih. Itu berarti sebagian lagi tidak mendapat nilai baik karena tidak mempersiapkan diri. Oleh karena itu jawabannya B. Oke. Yang jawab A. Nah, ada yang jawab A nih. Boleh nggak kasih alasan kenapa sih jawabnya A? Oke, silahkan kakak-kakak yang jawab A. Kita. Kita lihat aja ya di ini Kak Fitriani jawab pilihnya A. Kenapa Kak jawabnya A? Baik Kak, saya milih A. Mm-mm. Di premis pertama itu kan semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN. Di sini positif, tidak ada kata tidaknya. Kemudian sebagian siswa mendapatkan nilai baik dalam ujian seleksi PTN. Di sini juga premis keduanya itu positif, artinya tidak menggunakan kata tidak. Jadi saya menjawabnya A. Oh salah ya Kak. Harusnya harusnya jawabannya sebagian sih, bukan semua. Oke. Jadi Jadinya jawaban saya mau harus ganti ya salah, Kak? Kak. Oke, mau ganti. Jadinya B. Iya, iya, iya. Oke, kita tanya nih sama kakak yang masih menjawab A. Kak Ima. Kenapa nih jawabnya A? Halo Kak Ima? Oke Kak, gini, kan di sini yang premis satu kan semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN. Kemudian, oh maaf, tadi saya kira semua siswa diminta mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian seleksi PTN. Oke, jadi Sebenarnya, sebagian siswa mendapatkan nilai baik dalam ujian seleksi PTN. Berarti kesimpulannya, sebagian siswa tidak mempersiapkan diri. Sepertinya BK. Tadi saya kira semua siswa diminta mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian seleksi PTN. Tadi saya bacanya gitu. Oh gitu. Jadi mau ganti jawaban juga Kak? Iya. Oke. Jawabnya ke B. Oke, langsung aja kita lihat nih jawabannya apa. Nah, benar jawabannya B. Jadi sebagian siswa tidak mempersiapkan diri, tidak mendapatkan nilai baik. Nah, kenapa jawabannya B? Jadi begini teman-teman. Nah, ini kan semua siswa diminta, baru diminta nih, kecuali di sini ditulisnya harus gitu, harus. Berarti otomatis wajib gitu. Maaf ya, belum pernah pakai ini. Kecuali di sini harus gitu. Baru dia di sini ada kata yang sebagian siswa, berarti opsi B ini salah gitu. Tapi karena baru diminta mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN dan sebagian siswa mendapatkan nilai baik dalam ujian seleksi PTN. Nah, makanya di sini sebagian siswa yang tidak mempersiapkan diri tidak mendapatkan nilai baik. Nah, kunci untuk soal seperti ini yang ada semua dan sebagian, biasanya jawabannya itu udah pasti sebagian. Nah, langsung aja opsi A sama opsi D kita hapus gitu. Nah, tinggal kita lihat aja nih opsi C.
Opsi C, sebagian siswa tidak mempersiapkan diri dan mendapatkan nilai baik. Nah, padahal untuk premis kedua adalah sebagian siswa mendapatkan nilai baik dalam ujian seleksi PTN. Otomatis sebagiannya lagi nih yang tidak mempersiapkan diri tidak mendapatkan nilai baik. Nggak mungkin siswa yang tidak mempersiapkan diri mendapatkan nilai yang baik. Itu. Nah, teman-teman, kalau aku secara belajar logisme, emang kan ada rumus nih, rumus ponens, rumus yang terus yang silogisme yang itu, tapi aku tuh jarang menggunakan yang seperti itu karena kalau kemarin pas ujian mencoba menggunakan rumus itu karena gugup dan takut aku jadi lupa, jadi lebih langsung membaca soal dan langsung lihat di opsi. Tapi teman-teman, saya tidak memaksakan teman-teman mengikuti cara saya, nyamannya teman-teman saja belajar seperti apa. Kalau nyaman pakai rumus silahkan, kalau nyaman tidak pakai rumus juga tidak apa-apa. Gitu. Oke, next ya ke nomor selanjutnya. Oke, silahkan dibaca dulu. Oke teman-teman, apa nih jawabannya? Oke, di kolom chat ada semuanya pilih A. Setuju nih semuanya A? Bentar ya teman-teman. Oke, semua setuju jawabannya A nih. Ada nggak sih yang bisa kasih alasan kenapa memilih jawaban A? Sama seperti yang tadi, Kak. Oh, sama seperti tadi ya? Yang tadi gimana, Kak? Ya, kalau soalnya sebagian, maka jawabannya juga sebagian. Oke, nah jadi kita lihat ya jawabannya. Nah, udah benar A. Nah, di soal yang ini aku udah membuat lebih mudah. Jadi biasanya ada yang soal seperti ini, langsung hanya salah satu aja kata sebagian, berarti langsung aja jawabnya itu. Gitu. Udah pasti. Kalau soal yang ini aku nggak buat ada pengecohnya gitu. Oke, lanjut. Nomor 5. Oke, silahkan dijawab. Oke, semua menjawab D. Semuanya menjawab D. Jawabannya D. Oke, Kak, ada yang jawab C nih. Kak Juven, kenapa sih jawab C? Buku ilmiah ada di rak buku, novel berada di atas meja. Ada yang jawab C nih. Kak Juven, halo Kak.
Oke, ada yang bisa kasih alasan kenapa jawabannya D? Izin Kak, karena Oh, itu kan premis pertamanya semua buku, jadi semua buku ilmiah itu ada di rak buku. Premis keduanya, novel itu ada di atas meja. Kalau yang A kan beberapa buku ilmiah berada di atas meja, sedangkan di premis pertama bilang semua buku ilmiah. Jadi udah yang jelas A itu salah. Yang B, semua novel ada di rak buku, ini juga salah, karena yang ada di rak buku itu hanya yang buku ilmiah. Kalau yang C juga tidak ada keterangan yang mendukung. Jadi semua novel bukan buku ilmiah yang D. oke, kita cek nih jawabannya. Oke, ternyata benar jawabannya adalah D. Nah, tadi kan Kak Patri yang telah menjelaskan, nah jawabannya udah benar. Kan premis pertama, semua buku ilmiah ada di rak buku. Jadi semua yang ada di rak buku adalah si buku ilmiah. Kemudian novel berada di atas meja. Nah, otomatis jawaban A ini salah karena dia tidak sesuai dengan premis pertama. Kemudian yang B, semua novel ada di rak buku. Nah, padahal semua yang ada di rak buku adalah si buku ilmiah. Dan juga nggak semua novel itu ada di rak buku karena di premis kedua novel berada di atas meja. Nah, yang C, beberapa novel berada di rak buku. Nah, ini juga salah karena semua yang ada di rak buku adalah si buku ilmiah. Otomatis jawaban yang benar adalah D. Tuh, lanjut. Nomor 6. Silahkan. Lampu ini lebih terlalu berlalu jadi B, Kak. Oke, B. Jawabannya B, Kak. B. B, Kak. Bentar ya. B, Kak. Oke, yang jawab B boleh kasih alasan kenapa nih memilih B? Saya ya, Kak. Ya, silahkan. Jadi di premis pertama lampu neon lebih terang daripada lampu pijar. Premis duanya, lampu neon impor lebih mahal dari lampu neon produksi dalam negeri. Lampu yang lebih terang atau lebih tahan lama harganya lebih mahal. Jadi jawabannya adalah lampu neon lebih mahal dari lampu pijar. Kenapa tidak jawaban A? Kenapa? Karena di pernyataan A lampu neon buatan dalam negeri. Padahal sudah dijelaskan kalau lampu neon itu impor. Sedangkan jawaban C itu lampu pijar impor lebih mahal dari lampu pijar produksi dalam negeri. Ya, sudah lampu pijar ini, sedangkan di pernyataan itu lampu neon lebih terang daripada lampu pijar. Lampu neon impor lebih mahal. Yang lebih mahal itu lampu neon, bukan lampu pijar. Sedangkan di C ini, dia menyalahi premis 1, lampu pijar impor lebih mahal. Dan jawaban D ini, lampu neon produksi dalam negeri. Sudah dijelaskan bahwa lampu neon itu impor, jadi otomatis berasal dari luar negeri. Itu, Kak. Oke. Ada yang lain yang mau menjawab nih? Alasannya kenapa? Atau sama semua nih? Oke,
Oke, kita Sama, Mbak. sama ya. Langsung aja nih kita lihat jawabannya. Ya benar, jawabannya adalah B. Karena si lampu neon ini lebih mahal daripada lampu pijar. Nah kita lihat aja nih yang bagian terakhir, premis terakhirnya. Lampu yang lebih terang atau yang lebih tahan lama harganya lebih mahal. Nah yang lebih mahal harganya itu adalah si lampu neon daripada lampu pijar. Nah langsung baca di akhirnya aja. Berarti otomatis jawabannya adalah yaps, benar. B. D. Oke, lanjut. Ke nomor 7. Silahkan. Indra orang desa Indo kerja sebagai buruh di pabrik. Ini buruh pabrik yang malas pun nggak ada teman Indra. Jadi ini ada orang desa Indo kerja sebagai buruh di pabrik. Ini buruh pabrik yang malas pun ada teman Indra. Jadi dia itu malas. Kalau itu malas, teman Indra semua malas. Kalau mungkin sebagai Indra. Indra adalah orang desa. Indra bekerja sebagai buruh. Yang D, Kak. Yang D. Tadi Kak Indra nih, boleh kasih alasan kenapa milih D? Siapa tadi Kak saya? Kalau saya, Kak, izin, Kak. Jadi Silahkan. kenapa saya jawab D itu? Karena di sini di soalnya itu tidak ada yang menjelaskan bahwasannya si Bonar ini kan malas atau tidak gitu, walaupun memang di buruh pabrik yang ada tempat Indranya bekerja ini itu malas gitu. Jadi dari keseluruhan pilihan yang paling memungkinkan itu yang D, Kak. Karena kalau misalkan ya gitulah intinya gitu, Kak. Oke. Ada lagi nggak yang menjawab? Saya Kak. Oke, silahkan. Kalau menurut saya, kenapa jawabannya D? Karena pada 3 pilihan lainnya, opsi lain itu, pada keterangan pertanyaan itu tidak menunjukkan siapa yang malas, hanya menunjukkan banyak buruh-buruh yang malas, tapi tidak ditunjukkan siapa pelaku yang sebenarnya malas. Pada pilihan A, Indra itu malas, sementara di opsi tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa yang malas itu Indra. Kemudian Bonar itu malas, dan tidak ada juga pernyataan yang menunjukkan bahwa Bonar atau temannya si Indra ini juga pemalas. Dan tidak ada juga opsi yang menunjukkan bahwa teman-teman Indra yang lainnya itu adalah pemalas. Jadi satu-satunya jawaban yang mungkin saja benar adalah D. Bonar mungkin sedesa dengan Indra. Karena Bonar itu temannya Indra. Oke, terima kasih ya Kak yang sudah membantu menjawab. Nah, bentar, tadi ada baca di chat. Kalau ada pilihan Indra, mungkin malas, gimana Kak? Nah, kalau misalnya jawaban kalau kemungkinan Indra malas, itu malahan jawabannya membingungkan gitu. Nah, otomatis soal itu agak apa ya, teman-teman. Kalau menurut aku, ada 2 jawaban yang benar, malah itu soal yang rusak gitu. Dia nggak bisa dipilih. Jadi jawabannya itu harusnya ada satu lagi jawaban, malah tidak ada kesimpulan karena di premis itu tidak ada yang menyatakan kalau Indra itu malas, kalau si Bonar itu malas gitu. Dia hanya menyatakan bahwa banyak buruh-buruh pabrik yang malas gitu. Nah, yang baik opsi C, teman-teman Indra semuanya malas. Nah, belum tentu yang kata banyak buruh pabrik itu adalah teman si Indra. Jadi nggak bisa kita memilih C juga. Nah, seperti yang tadi kakak yang sebelumnya menjelaskan, jawaban yang kemungkinan mendekati benar adalah si D. Kalau misalnya ada misalnya kayak gini, tadi di chat kalau ada pilihan Indra mungkin malas. Nah, itu hampir sama kan sebenarnya sama jawaban A. Nah, itu juga nggak bisa gitu. Karena di sini tidak dinyatakan kalau Indra itu malas. Dia hanya bilang Indra adalah orang desa gitu. Nah, dia cuma juga jelaskan Indra bekerja sebagai buruh di pabrik gitu. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah jawaban D. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jadi kan opsi itunya jadi mungkin berarti nggak bisa dipilih juga Kak. Yang mana? Kalau misalnya opsi A itu diganti jadi Indra mungkin malas, kan mungkin itu kan menandakan
banyak buru-buru, berarti kan sebagian ada yang malas ya. Ya. Nah, kan kalau misalnya dia jawaban opsi A yang kalau tadi kakak jelaskan, Indra kemungkinan malas. Nah, itu juga apa ya, masih nggak bisa dipilih gitu loh Kak, karena dia cuma bilang banyak buru-buru pabrik yang malas, tapi dia nggak menjelaskan Indra ini malas atau tidak. Dia hanya menjelaskan Indra itu hanya orang desa gitu. Malah sebenarnya soalnya jadi tidak bisa ditarik kesimpulan gitu. Oh ya udah Kak, apa-apa Kak. Oke. Bisa. Oke, lanjut ya, nomor 8. Nah, silahkan. B, Kak. Oke. B, Mbak. Oke, semua jawabnya B nih. Oke, ada yang mau kasih alasan kenapa jawabnya B? Gampang lah ya, udah bisa ini. Oke, izin Kak. Ya, silahkan. Kalau kita lihat dari premisnya, kita menggunakan rumus, itu bakalan lebih mudah bisa menjawab kan. Di sini kita ibaratkan jika bintang rajin belajar itu P, terus maka dia akan peroleh indeks prestasi yang baik itu Q. Lalu pertanyaannya di sini bintang tidak rajin belajar, berarti ingkaran dari P. Kalau ingkaran P, maka jawabannya ingkaran Q, yaitu dia tidak memperoleh indeks prestasi yang baik. Oke, terima kasih Kak. Nah, jadi kalau mau pakai rumus bisa juga nih. Nah, sama seperti kakaknya bilang tadi, ada rumus yang P, Q, terus premis keduanya minus P, berarti kesimpulannya adalah ini di garis berarti minus Q gitu. Nah, bisa juga kalau mau pakai metode coret-coret bisa juga sih. Nah, nanti akan tetap dapat jawabannya yang B, bintang tidak memperoleh indeks prestasi yang benar gitu. Misalnya kita mau pakai metode coret-coret nih, jika bintang rajin belajar, rajin belajar kita coret, rajin belajar coret, maka dia memperoleh indeks prestasi yang baik. Nah, berarti di sini tinggal yang tersisa adalah rajin belajar terhapus, dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Nyatanya bintang tidak rajin belajar, berarti akan jawabannya adalah yang negatif. Bintang tidak memperoleh indeks prestasi yang baik. Gitu. Nah, kan ada rumus juga yang P, terus Q. Nah, terus di sini misalnya Q, ini bisa dihapus, tinggal P. Gitu. Atau ada rumus yang P, jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Nah, ini nanti dihapus, berarti jika P, berarti jawabannya adalah maka R. Gitu rumusnya. Ada rumus yang seperti itu. Kak, izin bertanya, Kak. Ya. Jadi kalau yang ada min-minnya itu sesuai dengan pernyataan gitu ya. Kalau misalkan bintang tidak rajin belajar, berarti dia pakai min gitu, Kak. Ya, benar. Yang negatif atau negasi gitu. Oke, siap. Oke, Kak. Oke. Tanya. Ya, ada lagi? Setahu saya kalau rumusnya P maka Q terus negasi P itu malah jawabannya tidak dapat disimpulkan. Yang mana, Kak? Yang kakak pakai tadi. Bukan Oh, negasi Q jawabannya. Yang ini. Ya. Yang ini. Itu P maka ini. Q negasi Q, baru jawabannya negasi P. Tapi kalau negasi P jawabannya nggak dapat disimpulkan. Soalnya nggak masuk di ketiga modus ponens tolens gitu. Oh, maksudnya rumus yang ini ya, yang P, jika P maka Q, di sini ininya Q, P gitu. Ya, kalau gini modelnya nggak dapat disimpulkan, Kak, jawabannya.
kalau mau pakai rumus P sama kaki terus negasi P itu jawabannya nggak dapat disimpulkan setahu saya. Kalau P sama kaki terus premis keduanya negasi Q baru jawabannya negasi P. Oh, oke, Kak. Nah, sebenarnya ini soal dari tahun lalu juga, dari saya ikut di bimbel platform sebelah. Nah, ini juga sengaja saya masukkan. Nah, ternyata ada yang sadar seperti kakak sebelumnya. Nah, kakaknya memang kemarin itu sempat terjadi dua pendapat di bimbel saya. Sebenarnya bukan bimbel sih, Zoom gratis seperti kakak ini. Nah, ada yang memilih tidak dapat disimpulkan dan ada yang memilih B. Nah, kalau dari mentor saya sebelumnya, dia tetap memilih yang B. Dia menggunakan metode yang kan di sini kalau misalnya jika rajin belajar, maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Kenyataannya Bintang tidak rajin belajar, maka tetap jawabannya adalah Bintang tidak memperoleh indeks prestasi yang baik. Nah, kalau dari kakaknya kemarin, tidak untuk soal yang ini memang karena ada dua pendapat, dia memilih untuk tidak menggunakan rumus. Jadi dia langsung menggunakan logisme saja, secara logisme. Kalau memang dia tidak rajin belajar, maka dia tidak akan mendapatkan indeks prestasi yang baik. Nah, dan saya kemarin sependapat dengan kakak mentor tersebut bahwa saya lebih menggunakan logisme yang Bintang tidak memperoleh indeks prestasi yang baik. Kemarin juga terdapat dua pendapat berbeda. Ada yang memilih tidak dapat disimpulkan yang sesuai dengan rumus seperti kakak jelaskan tadi, kecuali di sini adalah si negasi gitu, negatif. Kan tadi ini nggak boleh seharusnya yang Ki ya. Dia harusnya di premis kedua gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, saya sependapat dari kakaknya, jawabannya adalah menggunakan logisme yang tidak menggunakan rumus gitu. Mau nambahin ini nggak boleh nggak, Kak? Ya, silahkan. Alasannya kemarin juga kenapa nggak bisa disimpulkan kalau kita masuk ini, karena kan kalau misalnya Bintang nggak rajin belajar, belum tentu dia nilainya baik atau nggak baik. Kita belum bisa pastiin, siapa tahu aja dia nggak rajin belajar tapi dia bisa dapat nilai yang baik. Karena ini konsepnya jika maka, katanya sih alasannya seperti itu. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Makasih. Ya. Baik, ada lagi yang mau memberikan masukan? Nah, oke, Kak. Kalau gimana ya, sama sih Kak, kemarin perbedaan pendapat yang kayak Kakak bilang, ada juga teman yang mengatakan seperti itu, belum tentu dia sih, mungkin ada faktor X gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, saya tetap berpatokan di kalimat premis-premis ini. Jika Bintang rajin belajar, maka dia memperoleh indeks prestasi yang baik. Nah, di sini dia tidak rajin belajar. Nah, sehingga Bintang tidak memperoleh indeks prestasi yang tidak baik gitu. Tapi gimana ya Kak, kalau dari kemarin waktu Zoom kami itu saya juga tidak memaksakan jawaban mana yang benar, karena memang ini soalnya ambigu gitu. Sengaja sih saya masukkan karena saya kira biar ini kayak rame gitu, ada masukan gitu. Ternyata ada masukan. Biar kita diskusi bersama. Gitu, biar ada diskusi. Karena saya suka seperti ini, karena Zoom saya kemarin juga ada dua beda pendapat seperti ini gitu. Berarti yang benar itu D ya, Kak? Kalau menggunakan rumus memang yang D, tapi kalau dari secara logisme itu bisa juga yang B gitu. Kalau di kunci jawabannya Kak, yang benar yang mana? Nah, kalau ini kan saya ambil dari buku TPA Bappenas dari Pak Aristo Chandra. Nah, ini memang ada di soal Bapak itu, buku TPA Bappenas, dan soal ini kemarin yang saya tanyakan ke mentor itu, karena ada soal seperti ini. Karena kalau pakai rumus kan yang D. Nah, terjadi dua pendapat. Nah, kalau dari bukunya, dia tetap juga pakai yang secara logisme, yang B. Gitu. Tapi sebenarnya kalau secara rumus, yang D juga benar. Gitu. Mungkin ada yang dapat soal seperti ini, gitu. Nanti kita
Oke, silahkan nomor 9. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, ada yang mau memberikan pendapat? Jawabannya apa? Oke, ada yang C, ada yang D nih. Yang pilih C boleh memberikan pendapat. Kenapa sih pilih C? Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Dina pergi ke rumah sakit. Nah, yang pilih C. Ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, Kak Roy pilih C. Kenapa sih Kak pilih C? Oke, izin Kak. Jadi sepenangkapan saya itu kan dari soal ini kan tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Dina pergi ke rumah sakit. Jadi untuk karena Dina ini juga termasuk orang yang maksudnya nggak bisa dikatakan dia itu sakit atau tidak gitu, walaupun dia pergi ke rumah sakit kayak gitu. Nah dari opsi yang ada, yang paling memungkinkan juga Dina adalah seorang dokter gitu, karena dia pergi ke rumah sakit, tapi kan tidak ada keterangan bahwasannya Dina itu lagi sakit gitu Kak. Jadi kan dokter pergi ke rumah sakit gitu. Oke. Oke. Yang pilih D nih. Ya, halo. Silakan. Suara masuk kan? Ya. Oke, itu kan di pernyataan pertama tidak semua sakit, tidak semua rumah sakit adalah tempat orang sakit gitu kan. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Dina pergi ke rumah sakit. Nah di situ saya ambil dari pertanyaan pertama bahwa kalau tidak semua kan berarti kan tetap ada rumah sakit itu diisi orang sakit. Maka saya jawabnya D. Oke. Kakak maaf tadi suaranya kresek-kresek nih, boleh dijelaskan nggak jawabannya D gitu? Kenapa? Jawabannya karena saya tuh kan yang pertama itu kan tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Tidak semua kan berarti beberapa, gitu kan? Berarti saya ngambil kesimpulannya karena sebenarnya karena jawabannya juga aneh buat saya. Saya ngambilnya D karena di situ buat saya yang lebih masuk akal daripada ABC gitu. Oke. Nah, yang pilih Kak Fitriani jawabannya A. Kenapa pilih A? Baik Kak, sebenarnya aku agak ragu juga ya sama jawaban ini. Tapi aku jawabnya A dengan alasan karena tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Dina pergi ke rumah sakit. Nah kan di sini kata kuncinya tidak semua orang ke rumah sakit karena sakit. Tapi kan ada orang yang ke rumah sakit karena sakit. Jadi bisa jadi Dina ke rumah sakit karena emang sakit Kak. Gitu aja sih. Oke. Siapa lagi ya? Oke, yang milih B, Kanisa, silahkan. Ya Kak, terima kasih kesempatannya Kak. Jadi menurut saya, premis pertama itu kan tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Nah, bisa jadi ada yang pergi karena tidak sakit juga. Dan premis kedua, Dina pergi ke rumah sakit. Jadi saya lebih pilih hari ini Dina tidak sakit. Jadi
Kak, menurut saya untuk logisme ini kita tidak boleh keluar dari pernyataan dari premis pertama dan kedua. Di sini tidak ada yang menyatakan bahwa Dina adalah seorang dokter ataupun rumah sakit adalah tempat orang sakit, hanya berputar antara sakit atau tidak sakit. Terima kasih. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Kak yang barusan. Nama siapa ini? Kak Nisa. Nisa, Kak Nisa. Aku setuju sama Kak Nisa. Mungkin Kak Yuni mau menambahkan? Jawaban saya kurang lebih sama Kak, sependapat sama Kak Nisa. Oke, jadi Kak, aku izin menambahkan boleh? Oh iya, silahkan. Kalau aku tim C ya, jadi hari Dina adalah seorang dokter. Kenapa demikian kayak gini? Anggaplah kalau misalnya Dina pergi ke rumah sakit, sedangkan Dina itu orang awam, dia bukan dokter. Dia mau ngapain ke rumah sakit? Sedangkan jadi yang paling logis ketika kita ibaratkan rumah sakit adalah dokter kayak gitu. Dokter itu kan selalu ke rumah sakit. Jadi kayak gitu Kak, lebih logisnya adalah C. Oke. Sepakat kan? Sepakat. Yang jawab C. Setuju. Oke. Ada lagi nggak yang mau ini menambahkan? Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Dina pergi ke rumah sakit. Jadi ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, sama ada yang jawab D. Kak, saya izin menambahkan ya. Oke, silakan. Kalau saya sih memang pilihannya B. Menurut saya hari ini Dina tidak sakit. Tetapi menurut saya B ini juga bukan saya merubah jawaban saya ya, tapi kayak B ini kalau bisa B ini seharusnya maksudnya Dina belum tentu sakit gitu ya maksudku. Tetap jawaban aku B. Tapi kalau seandainya kalau sesuai logisnya itu seharusnya B itu Dina belum tentu sakit. Kan tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Dina pergi ke rumah sakit itu. Seharusnya B itu pernyataannya Dina belum tentu sakit gitu. Tapi jawabanku tetap B kok. Kak, boleh izin menambahkan? Ya, silakan. Ya, jadi kalau menurut saya gini, kan orang yang pergi ke rumah sakit kan bisa jadi itu orang sakit, terus kemudian orang-orang yang menjenguk orang sakit, kemudian bisa jadi dokter ataupun perawat. Nah, di sini kan tidak semua orang itu pergi ke rumah sakit karena sakit. Berarti bisa jadi antara ketiga yang lainnya itu berarti yang ke rumah sakit selain yang orang sakit itu kan bisa jadi dia itu dokter atau enggak perawat atau orang yang menjenguk orang sakit. Nah, di sini yang menurut saya masuk akal atau logis itu yang C, seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Mohon izin menambahkan. Iya, silakan. Kalau saya pilih D, karena ini apa namanya? Ada premisnya tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Ya, itu memang jelas. Kemudian kalau Dina pergi ke rumah sakit belum tentu dia sakit. Karena kalau Dina sakit bisa saja dirawat di rumah. Kemudian seorang dokter tidak ada di premis.
Kemudian Iya, iya. rumah sakit adalah tempat orang sakit. Ini memang benar bahwa rumah sakit itu adalah khusus orang-orang yang sakit, tetapi tidak ada di dalam premis. Yang ada di dalam premis itu adalah Dina. Ada kata Dina, ada kata sakit. Dan satu-satunya itu ada di pilihan B. Hari ini Dina tidak sakit. Iya. Kalau Dina tidak sakit berarti dia bisa saja pergi ke rumah sakit karena sehat. Makanya saya pilih B. Iya, Kak. Tadi pilih apa, Kak? D. Ya, terima Atau B? kasih. D atau B? Saya pilih B. B. Hari ini Dina tidak sakit. Oke. Oke, ada lagi yang mau menambahkan atau sudah pusing nih sama Dina? Udah, Kak. Udah, Kak. Kakak langsung jawab aja. Oke. Teman-teman, bentar ya. Bentar. Soalnya koneksinya terganggu. Bentar ya. Ya, Kak. Dina nggak sakit, Kak. Udah jawab dia di kolom komentar. Udah klarifikasi, Kak. Ya Allah, ini beneran ini. Ya ampun, dikirain betul. Aduh. Bukan Ada cuma soal info ini 4 saja. doang. Satu soal bikin puyeng. Halo, suara saya jelas nggak? Kenapa nggak jawab dari Dina? Jelas, Kak, jelas. Oh iya. Saya coba share screen lagi ya. Bentar. Oke, Kakak. Oke nih. Jadi jawabannya adalah B. Hari ini dia tidak sakit. Nah, tadi ada nggak yang jawab kayak gini? Jawabannya B, Kak. Soalnya kalau C itu nggak ada kata dokter, itu nggak masuk di premis. Ada nggak yang jawab tadi? Kalau nggak salah ada tadi yang jawab kayak gitu. Iya, Kak, ada, Kak. Ada, Kak. Nah, jadi benar ya. Nah, jadi kenapa sih yang C ini salah gitu? Dina adalah seorang dokter. Kan Dina pergi ke rumah sakit. Kan dokter tuh bisa ke rumah sakit, tukang parkir bisa ke rumah sakit, semuanya bisa pergi ke rumah sakit. Tapi teman-teman ingat, kalau untuk soal logisme, jangan menambahkan jawaban yang tidak ada di premis. Nah, itu kuncinya logisme ya, teman-teman. Nah, jadi yang paling tepat di sini adalah hari ini Dina tidak sakit. Nah, tadi kalau nggak salah ada kakak yang bilang, karena Dina tidak sakit, makanya dia bisa pergi ke rumah sakit, gitu. Ada nggak? Ada tadi singkatku nggak tahu siapa nih namanya. Ada saya tadi. Nah, udah mantep tuh analisanya. Udah nih, insya Allah besok TBS bisa sesuai passing grade. Amin. Alasan nggak jawaban A cuma itu, Kak. Ya? Alasan nggak jawab A karena Dina tidak sakit, jadi dia bisa ke rumah sakit kah? Seperti itu. Oke, yang bagian hari ini Dina sakit. Nah, itu juga bisa kan? Karena tidak. Tapi hari ini Dina sakit. Tapi kita fokus ke premis pertama. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Nah, Dina pergi ke rumah sakit. Nah, otomatis dia itu pasti nggak sakit gitu loh. Karena dia pergi ke rumah sakit. Nah, kita tuh maksudnya gimana ya? Bilangnya Dina ini bisa gitu loh ke rumah sakit gitu. Tapi dia gimana? Tapi dia belum tentu sakit gitu. Ya. Dina bisa ke rumah sakit tanpa harus sakit. Mungkin itu sudah di-spill di soalnya ya, kayak karena tidak semua itu. Fokusnya mau menambahkan? Fokus di premis pertama sih, Kak, sebenarnya. Ya. Kalau maaf Kak ya, boleh dinamain ya. Ya, silakan. Mungkin fokus di premis pertama. Buat apa ada premis pertama kalau ujung-ujungnya Dina sakit? Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Terus premis kedua Dina pergi ke rumah sakit. Premis pertama kan pasti nyambung premis kedua nyambung ke premis pertama. Berarti Dina tidak sakit. Kalau memang Dina sakit, ngapain ada premis pertama? Oh, tidak semua orang. Iya, bisa jadi seperti tadi. Jadi premis pertama itu menunjukkan bahwasanya setelah itu ya berarti nggak sakit. Kata tidak semua itu menunjukkan kepada Dina mungkin. Salah satunya. Kalau memang
Gina sakit atau misalkan premis kedua adalah menunjukkan sakit, tidak diperlukan ada premis pertamanya, begitu mungkin. Ya, saya setuju dengan yang tadi. Ini kalau premis 2 ini pasangannya kalau memang rumah sakit adalah tempat orang yang sakit. Dina pergi ke rumah sakit, maka hari ini Dina sakit. Kalau itu boleh. Oke. Ini ada mute-nya enggak, Kak? Ya. Halo? Oke, teman-teman, udah bisa dimengerti nggak? Bisa, Kak. Oke. Oke, udah bisa move on nih dari Dina? Ya, let's move on. Hajar Dina, hajar. Oke, soal terakhir ya. Ini soal terakhir. Oke, silahkan. A. Semua jawab A nih. Sabar, Kak. Saya juga A. B, Kak. Oke, ada yang jawab B. B. Oke, ada lagi yang lain? A, Kak. Oke, semua A nih. Oke, yang jawab A silahkan berikan alasan. Izin, Kak. Karena kenapa yang A? Soalnya di premis pertama itu ada kata selalu. Jadi anak perempuan yang masih kecil selalu diberi boneka oleh ibu mereka. Kemudian premis keduanya, Rahmawati punya banyak boneka di rumah. Kakak dan adik Rahma tidak menyukai boneka. Jadi yang kesimpulan yang tepat adalah yang A. Karena kakak dan adik Rahma semuanya laki-laki. Karena kalau dia perempuan, pasti pas kecilnya selalu diberi boneka itu kan. Terus kalau gitu, Kak, itu aja. Oke, yang jawab B boleh berikan alasan? Izin, Kak. Silakan. Mungkin kalau ketika diberikan belum tentu menyukai ya. Terus kakak adik Rahma tidak menyukai belum tentu laki-laki dan belum tentu perempuan. Tapi sudah jelas bahwasanya semua bonekanya Rahma pemberian ibunya. Premis pertama dan kedua menunjukkan itu, Kak. Premis ketiga anggap aja nggak ada. Setuju. Oke. Yang jawab D. Silakan nih, yang jawab D. Izin, Kak, menurut saya jawab D karena kalau pilihan A, kakak dan adik Rahma semuanya laki-laki, itu belum tentu karena premis yang kakak dan adik Rahma tidak menyukai boneka belum tentu tidak punya boneka, dia hanya tidak menyukai. Juga kalau untuk yang kedua, semua boneka Rahma adalah pemberian ibunya, itu bukan, tapi sebagian karena ibunya yang sudah pasti memberikan boneka kepada Rahma, tapi belum tentu semua boneka Rahma diberi oleh ibunya. Untuk yang C saya tidak setuju karena tidak sesuai dengan premis-premis. Yang D saya jawab D karena tidak menyukai boneka itu belum tentu tidak memiliki boneka juga. Jadi tidak hanya menyukai boneka. Oke. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Yang ada?
Oke, langsung kita cek aja ya. Berarti tidak sekacau Dina nih. Berarti tetap Dina yang lebih kacau. Langsung next ke jawabannya. Nah. Bismillah, Cik. Oke, jawabannya ternyata D. Anak perempuan tidak hanya menyukai boneka. Kenapa jawabannya D? Karena begini teman-teman. Untuk jawaban A, kakak dan adik Rahma semuanya laki-laki. Mengapa ini salah? Karena ini teman-teman, tidak di premis, tidak diberitahu bahwa kakak dan adik Rahma adalah laki-laki. Belum tentu perempuan, belum tentu juga laki-laki. Nggak pasti kan? Nah, makanya untuk jawaban A ini salah. Kemudian B, semua boneka Rahma adalah pemberian ibunya. Di premis 1 memang dikatakan anak perempuan masih kecil selalu diberi boneka oleh ibunya. Ini kata hanya selalu, berarti belum tentu semuanya boneka Rahma ini yang banyak di rumah diberikan oleh ibunya. Bisa jadi ada juga yang hadiah ataupun dari ayahnya gitu. Nah, sehingga yang paling mendekati jawaban adalah anak perempuan tidak hanya menyukai boneka gitu. Dia bisa menyukai, mungkin bisa menyukai mobil-mobilan, menyukai permainan yang lainnya, tidak hanya boneka gitu. Makanya jawaban yang lebih mendekati adalah D gitu. Oke, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Silakan teman-teman. Atau masih pengen nih 4 soal lagi? Lanjut, Kak. Oke, sebentar ya, saya tambahkan satu lagi. Ini saya dapat punya saya kemarin. Bentar ya, oh ini. Izin Kak, Kakak boleh menanggapi teman yang komen tadi katanya untuk soal Dina itu Kak, katanya ada di buku TPA jawabannya itu C. Lalu bagaimana? Apakah memang dari bukunya jawabannya yang salah? Oh iya, untuk dari buku ya yang Dina tadi. Nah, masih masalah Dina. Sebenarnya ini juga saya ambil dari buku ini TPA, tetapi saya kurang setuju untuk jawabannya C. Saya lebih memilih jawabannya B karena saya fokus ke premis pertama dan juga premis kedua. Di premis tidak ada yang mengatakan bahwa Dina adalah seorang dokter gitu. Jadi untuk logisme jangan mengacukan yang ada di premis pertama dan premis kedua gitu. Jadi fokus di premis pertama, tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Dina pergi ke rumah sakit. Nah, fokus ke premis pertama, semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Maka jawaban yang paling mendekati adalah hari ini Dina tidak sakit. Begitu. Baik. Masih ada lagi? Oke, soalnya ini. Oke, silahkan 4 nomor. Maaf Kak, saya bisa izin menambahkan yang tadi ya? Yang mana lagi? Yang saya mau menanggapi pendapat yang teman barusan. Yang soal nomor 10? Iya, Dina itu. Oh, masih Dina ya? Astaga, Dina ini. Dina ini. Enggak Kak. Dina penuh masalah. Saya hanya mau menambahkan soal pendapatnya berdasarkan kunci jawaban di buku itu ya, katanya. Jadi kakak dan juga teman-teman di sini, kita juga jangan terlalu berpatok pada jawaban. Masih Dina kah? Masih Dina ya, masih Dina ini. Ya, karena setelah saya belajar, belajar belum terlalu banyak juga, tapi ada juga yang mereka ketiklah ternyata kunci jawaban maksudnya di jawabannya tertera demikian, tetapi di optionnya tidak ada gitu. Jadi mungkin salah pengetikan atau apa, kurang paham juga. Tapi intinya kadang-kadang jawabannya di situ, jawabannya ada di buku juga salah. Karena kita juga tanya beberapa kakak URD sama-sama berdiskusi. Jadi katanya kadang di buku juga jawabannya ada yang salah gitu. Nah, ya jadi cross check lagi ya yang ada kunci jawaban di buku gitu. Iya Kak.
Oke, kita fokus ke soal selanjutnya. Soalnya di waktu Indonesia Tengah sudah mau sholat maghrib. Oke, langsung aja nomor 1. 1. Ketua OSIS harusnya memiliki jiwa kepemimpin. Sebagian pengurus OSIS pernah menjadi ketua OSIS. Apakah jawabannya? Harus memiliki pemimpin. Sebagian pengurus OSIS seperti Kak. Semua yang pernah menjadi OSIS ada pengurus OSIS itu OSIS harus berjiwa menjadi ketua OSIS, berarti sebagian ketua OSIS harus berjiwa pemimpin. Oke, apakah jawabannya teman-teman? Kak. Semuanya A. Ya. Oke, yang jawab A. Apa nih? Pilihnya A. Ada yang bisa kasih alasan kenapa jawabnya A? Izin, Kak. Ya, silakan. Iya, jadi saya memilih A karena untuk premis pertama, ketua OSIS harusnya memiliki jiwa pemimpin. Dan premis kedua, sebagian pengurus OSIS pernah menjadi ketua OSIS. Jadi, sebagian pengurus OSIS itu karena karena sebagian pengurus OSIS itu pernah menjadi ketua OSIS, jadi pastinya mereka memiliki jiwa pemimpin. Oleh sebab itu, jawaban A yang lebih tepat. Oke, ada lagi? Setuju ya, semuanya jawabannya A? Iya, setuju, Kak. Oke, jadi kalau jadi jawabannya di sini adalah jadi jawabannya itu benar adalah A karena kalau udah jelas nih kan ketua OSIS harusnya memiliki jiwa pemimpin. Nah, sebagian pengurus OSIS pernah menjadi ketua OSIS, berarti sebagian pengurus OSIS seharusnya memiliki jiwa pemimpin. Nah, kalau misalnya kita pakai yang dicoret juga, berarti hapus ketua OSISnya hapus, berarti tinggal sebagian pengurus OSIS memiliki jiwa pemimpin. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 2 ini kayaknya sama ya seperti yang tadi. Semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk UTBK nilai baik. Ini sama ya jawabannya kayak yang tadi. Sama nomor 1. Oke. Ada yang mau jawab nih nomor 2? Semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk UTBK. Sebagian siswa mendapat nilai baik saat UTBK. Oh, ini agak beda ternyata opsinya. Sebagian A, semua siswa mempersiapkan diri dan mendapatkan nilai baik. B, sebagian siswa tidak mempersiapkan diri tetapi mendapat nilai baik. C, semua siswa mempersiapkan diri. D, sebagian saja siswa yang siap. Agak kurang lengkap sih ini. D, sebagian siswa yang siap. Oke, ada yang mau jawab? Silahkan. Yang jawab B, silahkan beri alasan. Kenapa?
Karena sebagian Kak. Jadi kan itu semua siswa diminta. Di situ kan tidak ada kewajiban mempersiapkan diri. Jadi kan ada siswa yang tidak mempersiapkan diri. Yang pilihan keduanya, yang premis duanya sebagian siswa nilainya baik, tapi kan tidak dijelaskan juga, tidak dimengerti, tidak diketahui bahwa itu yang mempersiapkan diri atau tidak. Nah, dari situ saya ambil kesimpulannya, maka jawabannya adalah sebagian siswa tidak mempersiapkan diri, bisa jadi, tetapi nilainya baik, seperti itu, Kak. Oke. Yang jawab D, silahkan memberikan alasan. D, Kak. Silahkan. Jadi D itu kan kita lihat dari premis pertama kan semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk UTBK. Premis 2, sebagian siswa mendapat nilai baik saat UTBK. Jadi jadi kan kita sudah tahu nih rumusnya kan kalau semua sama sebagian kan otomatis sebagian, berarti opsi A sama C itu sudah menyalahi. Sudah tidak termasuk nih. Jadi tinggal opsi B dan D. Ya, kalau B ini sebagian siswa tidak mempersiapkan diri tetapi mendapat nilai baik. Oh, belum tentu. Karena semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk UTBK. Nah, premis 2 ini sebagian siswa mendapat nilai baik saat UTBK. Berarti ya sebagian saja yang siswa yang siap. Sebagian saja siswa yang siap, maka sebagian itu mendapat nilai baik saat UTBK. Gitu, Kak. Oke, langsung aja nih ke jawabannya. Nah, jadi kalau jawabannya ini yang nomor 2 itu yang paling mendekati adalah B. Nah, kenapa sih yang D itu salah? Karena opsi D itu dia masih kurang. Nah, kenapa B yang benar? Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri. Nah, di sini kan sama nih penjelasannya kayak yang tadi bentar. Mana sih? Nih. Ini kan diminta nih, berarti baru diminta, nggak seharusnya, nggak kayak yang tadi, yang bagian nomor 1. Nah, berarti sebagian siswa ada yang tidak mempersiapkan diri, tetapi mendapatkan nilai yang baik, karena sesuai dengan premis kedua, ada sebagian siswa yang tetap mendapatkan nilai baik saat UTBK. Sebenarnya D ini bisa benar, tapi dia masih kurang gitu, masih kurang lengkap gitu loh, makanya dia tuh salah. Oke? Iya, Kak. Oke, lanjut. Nomor 3. Jika hari ini Joni... Ya? Apa? B ya? Iya, jawabannya yang B. B yang inti. Oke, lanjut. Tapi kan tadi aku dengar pas di pembahasan nomor 1 itu kata kakak bilang gini, kalau orang yang tidak mempersiapkan diri tidak mungkin dia mendapatkan nilai baik. Berarti kayak gini menyalahi yang tadi dong, Kak? Atau gimana? Ya, Kak. Nah, sebenarnya kalau misalnya yang di jawabannya ada yang D, nah sebagian siswa tidak siap mendapatkan nilai yang tidak baik, maka kita bisa pilih D gitu. Nah, karena yang mendekati jawaban ini yang paling mendekati adalah bagian B, maka bagian B yang paling benar. D ini bisa kita pilih, tetapi masih kurang untuk jawabannya. Gitu. Ini kan agak beda nih sama yang tadi nomor 1. Iya, Kak. Dipahami? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Silahkan. Bravo, Kak. Bravo. Bravo. Oke, bisa kasih alasan kenapa jawabannya B? Pakai rumus saya, Kak. Oh iya, silahkan. Jadi premis 1 itu jadi misalkan jadi P sama kaki. Premis 2 negasi P atau R. Tadi di kolom komen ada yang share ini jadi negasi P atau R ini
ekuivalen atau sama dengan P maka R. Q maka R. Berarti jawabannya B. Bravo. Oke. Ada lagi yang pengen jawab? Jika hari ini Doni datang ke puskesmas, maka ia melakukan vaksin. Doni tidak akan vaksin atau ia akan mengenakan pakaian bebas. A, Kak. Oke, silakan yang jawab A. Jadi di sini kan premis pertamanya, jika hari ini Doni datang ke puskesmas, maka ia akan melakukan vaksin. Premis kedua, Doni tidak akan vaksin atau ia akan mengenakan pakaian bebas. Jadi di premis 2 ini Doni tidak akan vaksin, maka jawabannya adalah A. Jika hari ini Doni tidak datang ke puskesmas, maka besok ia akan mengenakan pakaian bebas. Oke. Ada lagi? Ada yang A, ada yang B nih. Tapi yang A ada kata-kata besoknya itu loh. Iya sih, ya bener. Tapi kan itu kan tambahan. Bedanya juga di yang tidak datang ke puskesmas, datang ke puskesmas. Oke, langsung ke jawabannya ya. Jadi di sini jawaban yang benarnya itu adalah yang bagian B. Nah, kenapa yang B? Karena di sini ingat di premis keduanya, Doni tidak akan vaksin atau ia mengenakan pakaian bebas. Kalau misalnya Doni tidak akan vaksin atau ia akan mengenakan pakaian bebas. Nah, kenapa jawabannya yang B? Karena sesuai dengan premis kedua, hari ini Doni datang ke puskesmas, maka ia mengenakan pakaian bebas. Maka salah gini loh, atau itu kan kayak salah satunya yang A atau yang B gitu loh. Kecuali di sini dan ada yang kan tadi ada yang share tuh, ada yang kalau atau ada yang dan. Nah, kalau dan itu di kata premis kedua, misalnya dia di sini pakai dan yang bagian ini, maka itu harus kedua-duanya. Tapi di sini dia memakai atau, berarti bisa salah satu, bisa yang ini, bisa yang ini. Nah, kenapa yang jawaban A salah? Benar, tadi ada yang notice. Di sini masih ada kata-kata besok gitu. Nah, sedangkan di sini tuh nggak ada. Kecuali di sini, jika hari ini Doni tidak datang ke puskesmas, maka ia mengenakan pakaian bebas. Nah, berarti itu ada 2 tuh jawabannya. Itu. Bisa teman-teman? Bisa, Kak. Ya, bisa, Kak. Oke. Ingat ya teman-teman, kalau ada kata atau, maka salah satu dari keduanya. Tapi kalau di sini katanya dan, biasanya ada tuh. Soalnya yang pakai kata dan. Jadi harus kedua-duanya ya. Ingat, jangan salah satu, tapi kedua-duanya. Oke, lanjut. Nomor terakhir. Semua buku sangat bermanfaat. Sebagian buku yang sangat bermanfaat, harganya murah. Oke. Ingat, hanya satu aja nih kuncinya. Nomor 4 nih, bisa 5 detik nih. Iya. C. Oke, setuju ya? Semua jawabannya C. C. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin nih di bagian awal. Nah, kalau ini kan semua sebagian. Nah, kalau ada kata-kata kayak gini, berarti langsung aja jawabannya tuh sebagian. Di sini cuma salah satu aja nih yang sebagian. Otomatis nggak usah mikir-mikir, langsung aja sebagian buku harganya murah. Tuh, ya, jadi semoga kalau ada soal yang sama juga kayak jika maka, berarti maka yang dipilih kita. Semoga soal yang kayak gini teman-teman bisa langsung 5 detik, jadi bisa disimpan di
analitis. Iya, Kak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak, Kak. Oke, nanti saya share ya materinya PPT tadi, dan untuk hari ini itu mohon maaf teman-teman kalau dari Cendekiawan Desa itu tidak ada rekaman ya kalau untuk belajar, hanya khusus hari ini aja gitu. Tapi kayaknya recordnya udah terlepas deh ya. Karena sebenarnya kan 300 orang tuh, tapi hari ini karena tadi linknya tuh terlambat dan bermasalah, jadi hanya 100 orang. Tapi insya Allah besok itu enggak. Nah, besok-besok itu tidak ada rekaman teman-teman, karena memang dari awal, enggak dari tahun saya juga sih, saya baru bergabung dari kemarin, itu memang tidak ada gitu rekamannya. Bentar, Kak, yang nomor 3 bisa jelaskan, Kak. Yang nomor 3 tadi ya, bentar ya. Terima kasih ya, Mbak. Bentar, yang nomor 3 tadi nih. Nah, kenapa ya ini jawaban nomor 3 yang B yang benar? Nah, karena yang B ini, yaitu kan di sini kan Doni langsung fokus ke premis kedua. Doni tidak akan vaksin atau ia akan mengenakan pakaian bebas. Nah, ya, jawaban B benar, karena di sini jika hari ini Doni datang ke puskesmas, maka ia mengenakan pakaian bebas. Kalau atau di sini teman-teman ingat ya, atau bisa salah satu, bisa dia tidak akan vaksin atau bisa akan mengenakan pakaian bebas. Kecuali di sini ada kata dan. Nah, itu harus kedua-duanya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai dan ya, jika hari ini Doni datang ke puskesmas, maka Doni tidak akan vaksin dan akan mengenakan pakaian bebas. Gitu. Nah, jawaban A salah karena ini ada kata besok. Nah, padahal ini seharusnya di sini tidak ada itu di premisnya. Ingat teman-teman, jangan memasukkan sesuatu yang tidak ada di premis. Itu kuncinya. Oke, clear ya, Kak? Siapa tadi? Kak Bayu. Oke, sip. Terima kasih ya, Kak. Oke, besok teman-teman masih ada jadwal saya lagi. Besok kita bahas soal analogi ya. Besok itu 3:30. Insya Allah nggak ngaret. Oke. Terima kasih ya teman-teman Nemu semuanya. soal-soal gini di mana sih? Ya. Nemu soal-soal kayak gini di mana sih? Kalau saya sih pakai buku, Kak. Gitu. Tapi nanti saya coba share ya Google Drive yang ada kumpulan soal-soal. Terutama soal Nanti ya mungkin ada soal dari Kak Hanum juga, Kak Fitri, atau dari Kak Hayu. Oke. Oh ya, besok itu 3:30 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Gitu. Jadi yang di Wita 4:30, yang di bagian timur 5:30. Oke, Kak. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Terima kasih juga ya, Kak. Kan nanti akan di-share kan ya, Kak, recordingnya? Recording ya? Oke. Makasih ya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Thanks. Terima kasih, Dina.